Mantap coy. Tunggu. Nah. Ya. Saha. Ini berkati. Nah. Luas negara Israel 22.000 kilometer persegi. Panjangnya sekitar 550 kilometer. Separuh dari negara Israel termasuk Palestina. Utara. Dan Israel adalah negara adalah ekspor dan sayuran terbesar di Timur Tengah. Apalagi di sini yang dominan di sini adalah kurma. Kenapa? Karena jadi orang Israel mereka makan apa? Sama seperti Yohanes Pembaptis. Mereka makan belalang dan madu. Madu bukan dari towo. Madunya itu dari kurma. Madu ini dari kurma. Nama macam kurma, macam madu itu namanya silan. Kalau kami orang Israel mau bikin dessert manis-manis, kami pakai silan. Ya. Kemarin kami makan kue di rumah saya karena ada ulang tahun. Di atasnya Bapak Ibu silan madu kurma. Dan belalangnya itu apa? Itu bukan binatang kecil. Kenapa? Itu haram. Orang Yahudi, kitab imamat banyak aturan, betul? 613 aturan. Salah satunya aturan itu orang Yahudi harus makan yang kosher saja, yang halal versi Yahudi saja. Kalau binatang kecil itu haram, astagfirullahalazim. Itu haram. Jadi belalangnya itu apa? Itu semacam buah. Ya, yang bentuknya mirip belalang. Dan dari buah itu bisa bikin selai. Ya, itu sangat Bapak Ibu bagus dan sehat buat badan. Banyak orang mereka digunakan sampai sekarang digunakan sebagai obat pengobatan, ya, yang sakit kanker, ya, kanker perut atau kolon. Nah, jadi mereka tinggal sekitar sini. Ini runtuhan Kampung Qumran, ya, diduduki oleh orang Eseni. Dan semua gulungannya sebelum pelariannya ke Masada disembunyikan di atas di dalam gua-gua. Lihat gua-gua, banyak gua di sini, betul? Iya, betul. Jadi saudara, supaya menghemat waktu, silakan ambil foto. Kemudian setelah kita selesai, kita masuk ke dalam, saudara, kita masuk ke dalam restoran. Saudara, begini. Di restoran ada toko. Aku tidak akan menghindari sesuatu dari kamu. Ada toko. Jangan masuk ke toko. Ikut bicara langsung ke restoran. Oke? Memang di situ Bapak Ibu dijual produk laut mati. Itu adalah apa ya? Produk ahava. Itu serum buat muka, hal-hal seperti itu. Tetapi begini, supaya kita menghemat waktu, ikut bicara langsung ke rumah makan. Nanti kalau mau belanja boleh, tetapi setelah makan. Makan dulu. Setelah kita selesai dari makan, bayangkan belum ada Yerusalem. Seperti itu. Dulu bukti
Abraham dia dipanggil sama anaknya dari Beersheba dan waktu mereka sampai ke kota Yubus, nama Yerusalem yang pertama itu Yubus, ya. Mereka berdiri di kaki Bukit Muria. Lalu intinya Bapak Ibu, kenapa mereka datang kemari? Maksudnya apa? Untuk memberikan pengorbanan, ya. Tetapi Ishak dia bingung, bertanya, Bapak, kayu untuk api ada, mana domba untuk persembahan? Kata korban dalam bahasa Ibrani itu kurban. Kurban artinya datang untuk mendekat. Mendekat siapa? Tuhan. Ya. Kemudian mereka berdua naik ke atas. Abraham mau mengorbankan anaknya, dia dihentikan, kemudian dia disuruh untuk mengorbankan satu domba jantan. Itu yang dikorbankan. Tetapi kalimat yang keluar dari mulut Ishak, ya bapakku di mana untuk persembahan, bergema di kota Yerusalem selama 1800 tahun sampai Yesus datang dan dia yang dikorbankan. Di mana di Bukit Golgota. Saudara tolong lihat. Itu di sebelah sana itu namanya Bukit Zaitun. Tetapi mungkin aneh sedikit kalau bukit itu biasanya kayak apa ya, kubah, ya. Itu adalah jajaran perbukitan. Yerusalem juga semua bukit perbukitan. Kalau Golgota itu lanjutan Bukit Muria. Itu lanjutan Bukit Muria. Dan jaraknya dari sini hanya 500 meter. Ya. Dan di sana Tuhan Yesus dikorbankan. Kemudian di sini saudara dibangun Bait Suci berturut-turut 2 kali. Pertama kali oleh Raja Salomo. Tapi sebelum Bait Suci yang pertama dibangun, Daud diangkat sebagai raja dan dia memimpin 12 suku Israel. Dia berhasil merebut seluruh kota Yubus yang kuno. Kemudian dia membeli Bukit Muria, kisahnya bahwa tempat ini sangat sakral sehingga satu orang darahnya tidak boleh ditumpahkan di sini, ya, tidak boleh dibunuh di sini. Kenapa? Karena ini adalah tanah sakral, ini suci. Lalu dia menaikkan tabut perjanjian dari rumah Abinadab, kemudian ditaruh di sini. Tapi Allah telah melarang dia untuk membangun bait suci karena dia tidak murni, dia orang berdosa. Dia memesan kemah dan tabut perjanjian dimasuk ke dalam kemah. Kemah Allah ditukar dengan bait Allah berturut-turut 2 kali. Pertama kali oleh Raja Salomo. Bait suci yang pertama dihancurkan tahun 586 sebelum Masehi. Berarti bertahan di sini 500 tahun kurang lebih. Dibangun kembali oleh Zerubbabel. Zerubbabel adalah salah satu orang Yahudi atau pemimpin Yahudi yang datang dari Babel. Tetapi strukturnya sangat kecil sehingga orang yang usia mereka sudah lanjut yang masih mengingat kelihatan struktur yang pertama, waktu mereka melihat bait Allah yang kedua, mereka mulai menangis. Katanya, tak boleh dibanding struktur ini sama bait suci yang dibangun oleh Salomo. Yang dibangun oleh Salomo, saudara, itu sebenarnya adalah satu yang sangat sangat berharga. Dia mencampurkan batu-batu berharga dengan struktur itu. Ini kecil, sangat sederhana. Dan tapi mereka berdoa, gak ada alternatif. Sampai Herodes Agung diangkat sebagai raja boneka orang Romawi. Dia Bapak Ibu mau memperbaiki hubungannya sama orang Yahudi. Lalu dia menawarkan, jangan khawatir, saya tahu apa itu impian kalian. Saya tahu apa yang membuat hati kalian sakit. Biar aku kasih satu kesempatan saja untuk merenovasi bait suci supaya kalian bisa berdoa dan Tuhan akan mendapatkan satu tempat layak yang bagus sekali. Mereka ragu-ragu, apakah kami bisa percaya dengan pengkhianat seperti dia? Memang Bapak Ibu, dia diangkat untuk menjadi raja orang Yahudi di tanah suci, tetapi dia tidak pernah diterima oleh orang Yahudi sebagai raja resmi mereka. Katanya, ini bersahabat Kaisar. Kalau Kaisar mau melawan kami, kalian nggak bisa percaya sama dia. Dia adalah pembohong ini. Memang saudara, dia orang licik banget, ya. Tetapi jangan lupa, dia juga adalah orang Yahudi. Dan dia merenovasi bait suci. Tetapi dalam zaman dulu, arti renovasi beda dari sekarang. Ya, renovasi zaman dulu artinya bongkar.
Bukan dia membongkar strukturnya saja. Dulu ada Bukit Muria, betul? Bukit Muria itu diratakan. Ya, berarti dulu ada bukit. Ya, setelah Herodes meratakan bukitnya, nggak ada bukit lagi. Makanya pondasi Bait Suci yang pertama dari zaman Salomo dan betul? Tahun 135 dibangun di sini satu candi untuk menyembah satu dewa Romawi berhala. Dia bangun untuk pemujaan dewa itu. Dan strukturnya bertahan di sini candi itu sampai tahun 324 Masehi. Berarti selama 200 tahun orang Yahudi tidak ada akses lagi di sini. Ketika agama Nasrani diutamakan dalam kekaisaran Romawi, Kaisar Konstantin dia suruh para anak buahnya untuk membongkar candi itu. Tetapi sengaja sudah. Dia suruh para pengganti dia dan yang lain-lain. Janganlah kamu membangun satu struktur pun di sini atau satu gereja pun di sini. Biarlah setiap pendatang ke kota Yerusalem menyaksikan bahwa nubuat Yesus Kristus mengenai Yerusalem digenapi. Dan kata Yesus bahwa anak manusia akan datang dan dalam 3 hari dia akan membangun struktur Bait Allah. Biarlah tempatnya menjadi kosong. Berarti kalau masa Nasrani pertama di Tanah Suci berlangsung 300 tahun. 300 tahun masa Nasrani yang pertama tambah 200 tahun masa Romawi, selama 500 tahun tidak dibangun satu struktur pun di sini. Sampai kota Yerusalem direbut oleh orang Muslim. Ya, lalu dibangun di sini masjid. Tetapi saudara Anda kan tanya saya, Masjid Al-Aqsa gimana bicara? Nah, itulah. Menurut agama Islam, Nabi Muhammad datang ke Yerusalem. Memang Yerusalem tidak disebut dalam Al-Quran. Yerusalem disebut sebagai Bait Al-Maqdas. Bait Al-Maqdas artinya apa? Rumah Kudus. Kenapa Bait Al-Maqdas? Karena dalam bahasa Ibrani, Bait Suci itu Beit HaMikdash. Beit HaMikdash, Beit Al-Maqdas. Ya. Jadi mereka datang, Nabi Muhammad datang ke Beit Al-Maqdas, ya. Dan di sini dia naik dengan makhluk yang namanya apa ya? Burak itu seperti kita yang percaya, saudara. Nah, percaya tidak itu kepercayaan mereka, ya. Dia turun dari Al-Burak, kemudian dia jalan sampai ke posisi itu mentorok di belakang kita. Dari sana dia terangkat ke surga. Dan dia disuruh oleh Allah untuk memberitahukan kepada semua umat Muslim tahu, haruslah mereka berdoa sehari 5 kali. Makanya mereka berdoa 5 kali sehari 5 kali. Ini adalah tempat paling sakral ketiga bagi umat Muslim. Tapi begini saudara, Anda kata saya, mana itu Masjid Al-Aqsa? Saudara, seluruh pelataran ini namanya Masjid Al-Aqsa. Gedung-gedung ini bukan Masjid Al-Aqsa. Langsung pelataran ini, halaman ini namanya Masjid Al-Aqsa, dan di halaman Masjid Al-Aqsa ada banyak masjid. Sepertinya yang saya mendengar satu khutbah dari uskupnya mengenai penyubuhan pada hari Syabat. Menurut Injil Yohanes pasal 5, Yesus datang ke kota Yerusalem untuk merayakan satu hari raya. Yang mana? Tidak tahu. Tidak ada sebutan. Tidak tersebut. Tetapi dia datang ke kota Yerusalem. Waktu dia datang ke kota Yerusalem, sebelum dia naik ke Bait Suci, Alkitab menerangkan bahwa Yesus dia mampir di kolam Bethesda dulu. Kalau zaman dulu Yerusalem ada 2 sumber air. Satu ini dari kolam Bethesda, yang kedua dari kolam Siloam. Yesus dia menyubuhkan orang buta sejak lahirnya di kolam Siloam. Di sini Yesus dia menyubuhkan orang lumpuh. Alkitab cerita saudara bahwa di Bethesda bukan Betsaida. Betsaida beda dari Bethesda. Betsaida itu di provinsi Galilea. By the way, Yerusalem itu nama kota. Yudea itu nama provinsi. Yerusalem termasuk provinsi Yudea. Galilea itu provinsi. Nazaret termasuk provinsi Galilea. Jelas? Kalau kita baca dari Injil Markus pasal 6, Petrus, Yohanes dan Andreas mereka berasal dari Betsaida.
Bet Hesda Beda. Itu kolam. Dan Yesus mampir di sini dan dia ketemu sama orang lumpuh. Menurut Alkitab, dia sudah lumpuh 38 tahun lamanya. Lalu Yesus tanya dia, maukah engkau sembuh? Jawabannya harus apa? Mau atau tidak, betul? Apakah dia menjawab? Tidak. Dia hanya memberikan alasan kenapa dia belum turun ke air. Katanya, Rabi, aku tidak pernah turun ke airnya saat itu airnya digoncang. Dan kalau digoncang, ada satu orang turun lebih dulu. Lalu Yesus marah sama dia. Hai kamu, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang yang 38 tahun lamanya tidak bisa bergerak, akhirnya dia berhasil berdiri. Bukan hanya berdiri, berjalan. Dia mengangkat tilamnya, tetapi dia ditegur oleh para imam Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Kalau orang mengangkat tilamnya, itu dianggap kerja. Kenapa kamu kerja pada hari Sabat? Ya kafir. Enggak, bukan aku yang suruh saya, yang menyembuhkan aku, dia suruh saya. Siapa dia? Orang ini tidak tahu karena Yesus sudah pergi. Nanti dia ketemu lagi sama Yesus di Bait Suci dan dia mengetahui namanya, lalu dia laporkan kepada imam. Itu adalah Yesus yang suruh dia. Artinya dia tidak berterima kasih sama Yesus. You know why? Karena menurut khutbah-khutbah banyak uskup, Katolik, Ortodoks, dan Kristen, orang itu tidak mau sembuh. Dia pura-pura seperti ini dia mau sembuh. Kenapa? Kenapa dia setiap hari datang kemari dan dia tidak masuk ke air untuk dapat uang? Karena biasanya orang minta-minta itu. Mereka yang datang, mereka di tempat ramai, banyak orang datang untuk menimba air, ya. Dia ditaruh di pinggir kolamnya, menggulurkan tangannya begini. Dan setiap orang yang lewat, mereka kan kasih uang. Saudara, dan kalau kita baca dari Alkitab, dari kitab Taurat, apalagi Perjanjian Lama, mana ada cerita yang mengenai air kolam Bethesda? Itu tradisi yang diadopsi oleh orang Yahudi dari orang Romawi. Tradisi berhala bahwa malaikat akan turun dan menggoncangkan air itu. Betul? Enggak ada cerita seperti itu. Kan Yesus marah sama dia. Dan Yesus tidak tanya dia, kenapa kamu belum turun ke air? Yesus tanya dia satu hal. Maukah engkau sembuh? Kalau mau, jadilah engkau. Kalau tidak, tetapi orang itu sudah biasa dengan kondisi dia. Alkitab cerita dia sudah 38 tahun. Buat kita tidak bisa masuk akal. Orangnya lumpuh, betul? Tetapi kalau dia udah biasa. Sekarang dia harus kerja untuk menghidupkan dirinya. Dulu dia pura-pura seperti dia mau sembuh. Lihat kaki saya, ya, nggak bisa bergerak. Tolong kasih uang mau makan. Dia minta-minta terus setiap hari untuk 38 tahun lamanya. Airnya sudah kering, tidak ada air lagi. Tetapi itu tempatnya, saudara, itu tempatnya di mana mukjizat terjadi. Dan kita juga harus paham sejarah kekristenan di Tanah Suci. Sebelum masa Bizantium yang dimulaikan tahun 324, agama Nasrani tidak diresmikan. Maksud saya, tidak dikasih prioritas kepada orang Nasrani, terbalik. Orang Nasrani pada waktu kerajaan Romawi memerintah atas Tanah Suci dikejar dan dibunuh, dianiaya terus, disiksa terus. Kaisar Adrian berharap untuk menghapus agama Nasrani dari bumi. Bagaimana caranya? Dia selalu cari tempat-tempat sakral bagi umat Nasrani. Dan di tempat itu dia membangun candi untuk pemujaan dewa berhala berbeda. Kenapa? Katanya satu generasi, dua generasi
akan lewat. 3 generasi akan lewat nanti. Orang Nasrani itu mereka akan lupakan nama Yesus. Mereka akan mengadopsi budaya kami. Makanya dibangun sebelah sana satu candi untuk pemujaan Dewa Serapis. Kata Adrian, bukan Yesus dari Nazaret menyembuhkan orang lumpuh, tetapi Dewa Serapis yang menyembuhkan dia. Tapi kami, iman kita kuat banget. Kuat sekali. Betul? Tidak dipercaya. Ini agama Nasrani diutamakan dan dirasmikan. Candi dibongkar, lalu dibangun. 2, 3, go. Itu adalah alasannya. Sebelum kita jalan dan kita keluar, kita akan jalan kaki sampai ke panorama Bukit Zaitun. Ada banyak copet juga. Makanya Anda harus hati-hati. Yusuf sama dia yang lain, mereka adalah orang sangat baik. Makanya kamu tidak perlu khawatir sama sekali, ya. Kalau ada yang mau tukar $100 uang kecil, ada yang cari uang kecil? $100 kamu cari? Enggak, ada yang cari. Ada yang cari saudara $100 itu uang kecil? Oke. Dan kalau ada yang Bapak Ibu mau beli gambar-gambar Yerusalem, harganya biasa. Dan dalam bahasa Latin, tempat seperti ini, mana ada banyak pertimai kecil, disebut nekropolis. Nekropolis artinya kota orang mati. Yang sangat menarik di sini ditemukan satu peti mayat dengan ukiran nama seseorang Yahudi, Yakobus, saudara Yesus. Siapa itu? Dia adalah uskup Yerusalem yang pertama. Ini adalah kuburan orang Yahudi yang memeluk agama Nasrani atau percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Yang lain enggak. Yahudi yang pegang adat istiadat lama mereka. Ini sudah percaya Yesus. Silakan. Pada hari Minggu Palem, Yesus diterima sebagai raja. Pada hari Jumat, dia disalibkan di antara penjahat-penjahat. Penolakan mereka kepada Yesus. Di sini ada dua macam pohon. Satu ini pohon zaitun, yang kedua Pinza Christi. Pohon zaitun itu yang mana? Dari macam pohon itu dibuat mahkota duri yang diletakkan atas kepala Yesus Kristus. Lihat durinya. Mensa Christi. Ya. Oh, Dan dari gereja ini didesain oleh seorang arsitek. Sebenarnya dia dari Italia. Namanya yang lengkap Antonio Barluzzi.
Saudara, dia bertugas dulu untuk mendesain 10 proyek, 10 gereja di Tanah Suci. Salah satunya adalah gereja Dominus Flevi. Dia orang yang punya visi sangat luar biasa, saudara. Kata dia, wah, Yesus menangis di sini, makanya aku akan mendesain satu gereja yang atapnya, bentuk atapnya mirip tetesan air mata. Makanya gereja ini disebut gereja Tuhan menangisi Yerusalem. Nah, kalau penjelasan mengenai kota tua, Bapak Ibu sudah dengar tadi pagi waktu kita naik ke Bait Suci, betul? Atau ke pelataran Masjidil Aqsa. Tetapi dari sini engkau bisa melihat pintu gerbang emas dari Bukit Zaitun. Ini bagian luar pintu gerbang emas yang ditutup, ya, yang tertutup sana. Dan di depan kita ada kuburan lagi, betul? Itu dibangun persis di atas batunya di mana Yesus berdoa. Saya mau ajak saudara masuk ke dalam gereja. Dan kalau tidak ada misa di dalam, kita bisa masuk sampai ke batunya dan pegang batunya. Itu kalau nggak ada misa. Mari kita masuk bersama. Habis ini kita akan naik bus menuju ke restoran. Karena bisa udah lapar. Ya, terima kasih. Tutup topi. Arah ke dia, arah ke dia. Mantap. Soto. Soto Palestina. Nah, itu yang nggak ada di sini. Hah? Tulisannya. Tulisannya. Soto Lamongan. Mantap. Wih, punya telur coy. Bizantium. Masa Bizantium itu adalah masa Nasrani pertama di Tanah Suci. Ya, dimulaikan dengan Konstantin. Tapi kalau Konstantin dia membangun 4 gereja pertama di Tanah Suci. Yang pertama adalah gereja ini. Gereja kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dibangun tahun 339 sudah Masehi, ya. Sebelumnya nggak ada gereja. Sebelumnya tidak ada tempat untuk ibadat. Tidak ada tempat untuk doa. Jadi mereka berdoa di mana-mana. Rumah bisa jadi tempat ibadat, rumah ibadat, betul? Tetapi kalau satu tempat rasmi seperti gereja, nggak ada, saudara. Nggak ada. Khadar anda syaifa. Nah, saudara-saudari, Anda bisa melihat pintunya yang asli. Ini dulu pintunya terbuat dari kayu aras. Kayu aras itu dari Lebanon, mahal banget itu. Ketika orang Nasrani yang tinggal di sini mereka dipukul kalah, nanti situasi finansial mereka memburuk sehingga mereka rugi. Sorry, kalau mereka rugi, nggak ada uang untuk maintenance gereja-gereja. Lalu dibuat Bapak Ibu pintu lebih kecil. Ya, yang besar nggak berlaku lagi. Kenapa? Karena maintenance itu mahal. Itu dibuat Bapak Ibu pada abad pertengahan, ya. Kemudian banyak pendengar mereka masuk ke dalam gereja sambil mereka naik kuda dan juga keledai. Artinya mereka tidak menghormati gereja. Bapak gereja mereka kesal. Bagaimana mungkin? Lalu mereka membuat pintunya sangat kecil. Sekarang mau atau tidak, semua yang mau masuk harus. Itu adalah alasannya kenapa pintu ini disebut pintu rendah hati. Gereja ini terbagi 3 bagian. Bagian Ortodoks Yunani, Armenia Ortodoks, dan Katolik. Kemudian dilahirkan persoalan, siapa berhak untuk memimpin misa pada tanggal 25 Desember? Jawabanku nanti saja. Silakan. Mau tahu ini siapa? Ayo
ketika orang disuruh untuk datang atau disuruh untuk kasih balik tunjuk pasportnya atau dokumentasi perjalanan, mereka tahu, ini dari Galilea, oke, kamu bisa masuk, kamu bisa lewat. Ini dari dataran tinggi Golan, kamu musuh kami, keluar. Jangan begitu. Kenapa Yusuf dan Maria datang untuk pendaftaran sensus? Ya, tetapi masalahnya bersinar di luar. Mereka berdiri keluar. Lalu mereka melihat bahwa ada Mesias. Mesias itu memberitahukan kepada mereka kabar mengenai kelahiran Yesus Kristus. Pada hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, dan dia akan menyelamatkan bangsa Israel dari musuhnya. Dan ini adalah tanda bagimu. Engkau akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin sedang berbaring dalam palungan. Saudara, ayat itu adalah kode. Bayi kalau lahir tidak pernah dibungkus dengan lampin. Lampin itu kafan, dipakai saat kematian. Palungan itu zaman dulu terbuat dari batu, bukan dari kayu. Begitu kamu keluar, di sini ada palungan. Palungan itu mirip peti mayat. Ini adalah tanda bagimu, tanda takdir bayi yang baru lahir, bahwa dia lahir untuk mati, udah dikafan dan dibaringkan ke dalam sebuah peti mayat. Tahu? Palungan yang mirip, bentuknya mirip. Kalau kita penuh dengan kode, cuma kita harus baca dari dalam, saudara. Buka hati, buka otak, dan terima semuanya. Kemudian malaikat-malaikat pergi. Dan gembala-gembala itu berkata satu kepada yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem. Artinya, tempat ini terletak di luar Bethlehem. Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dan mereka jalan. Mereka pergi ke Bethlehem. Dan mereka berjumpa sama Yesus. Bayi itu sedang berbaring di dalam palungan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Gembalaku, mari katakan dalam hati kita, Yesus adalah gembala kita yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku iman yang berumur bijak. Kita mau katakan firman-Mu. Membuat para pendeta bingung.
saudara di sana tempatnya di taman. Kamu akan melihat bukit, kamu akan melihat taman, kamu akan lihat sebuah kubur yang mirip untuk orang Yahudi zaman dulu. Kalau orang Kristen percaya kenapa? Karena kita tidak merayakan kematian Yesus, kita merayakan kebangkitannya. Makam Yesus Kristus versi Katolik atau makam yang versi Kristus dua-duanya kosong, dan kita bangkit. Betul? Dua atau tiga? Haleluya. Haleluya. Merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kalau dia tidak bangkit, sorry, gak ada guna. Makanya saudara, dia mati supaya kita bisa hidup melalui. Ini adalah pintu gerbang Herodes. Kita akan masuk, turun sampai ke tempat pengadilan Yesus Kristus, ke rumah Pilatus. Silakan. Ini adalah peta kota tua. Ini adalah peta kota tua. Saya mau tunjukkan jalur yang kita akan ambil. Kita akan masuk sekarang kota tua, atau kita sudah masuk kota tua lewat pintu gerbang Herodes. Dan kita akan jalan lurus, berarti kita akan turun sampai ke the Church of the Flagellation. Itu tempatnya di mana Yesus dicambuk dan diadili. Kemudian kita akan ambil jalan Via Dolorosa ini, Via Dolorosa dalam bahasa Ibrani, Via Dolorosa, ya, Via Dolorosa. Kita akan ambil jalan Via Dolorosa, jalan terus sampai ke persimpangan jalan di sini, baru kita akan belok ke kanan, ya. Kita akan keluar lewat pintu gerbang Damaskus dan kita akan menuju sampai ke Garden Tomb. Ini Garden Tomb, The Garden Tomb. Itu makamnya Yesus Kristus yang versi Kristen. Setelah kita selesai dari perjamuan kudus dan dari kunjungan di situ, kita akan naik bus, diantar oleh supir kita ke pintu gerbang Yope. Kemudian kita akan turun dari pintu gerbang Yope. Mana Yope itu? Ini Yope. Baru kita akan turun sampai ke gereja makam Yesus versi Katolik. Saudara, mungkin kamu tidak percaya, tidak apa-apa, tetapi kamu sudah di sini. Makanya why not kita ke dua tempat, betul? Betul. Ya, setelah gereja Holy Sepulchre, kita akan jalan kaki sampai ke tembok ratapan. Ya, sampai ke tembok ratapan. Semuanya jalan kaki sampai ke tembok ratapan, lalu dijemput oleh my big brother Jaudat, dan kita akan makan siang di Hotel punya Vatikan. Hotel Notre Dame itu kayak buffet. Tetapi begini, di Yerusalem sangat susah untuk cari restoran yang bisa menerima 40 orang. Ya, ada beberapa. Kita akan makan di sana. Tempatnya bagus, punya fasilitas. Makanya saudara-saudari, hari ini saya percaya kita akan menikmati turnya dan makanannya. Oke. Ya. Iya, biasa pasir.
Terlalu berisi kota itu adalah satu kampung yang ditembok. Di luar temboknya biasanya nggak ada apa-apa. Seperti motor ini. Ini kota Yerusalem. Di luarnya kita ada struktur-struktur. Di sini kita bisa melihat ini adalah gambaran juga makam orang Yahudi di Bukit Zaitun. Ini Bukit Zaitun. Ya, itu aja. Ini lalat apa tawon? Luas kota Yerusalem zaman Tuhan Yesus di sini Ngeri, coy. separuh luas kota Tuhan sekarang. Kemarin Bapak Ibu kita berhasil berkunjung di gereja Tulang Bethesda. Masa? Ini Tulang Bethesda teman-teman. Nanti mau jalan lagi katanya ke supermarket. Sekarang kita berada di benteng Antoni. Ini adalah model struktur Bait Allah. Benteng Antoni dibangun oleh Raja Herodes Agung. Raja sama yang telah menimbulkan pembunuhan semua bayi untuk 2 tahun ke bawah yang tinggal di provinsi Yudea. Kenapa dia membangun di sini menara atau sebenarnya benteng? Itu pemantau orang Yahudi yang sedang berziarah di Bait Suci. Dia orang selalu curiga. Aku tidak percaya sama orang Yahudi ini. Mereka pasti mau berencana untuk membunuh saya, Saudara, dia orang inci sekali. Dia orang yang sangat paranoid. Maksud saya, dia tidak percaya sama seseorang sama sekali. Menurut sejarawan Yosefus Flavius, dia mencerita bahwa Herodes Agung adalah cerita dengan 2 anaknya. Katanya 2 anak saya pas terpengkhianat dan 2 dibunuh. Anaknya dibunuh. Istrinya yang dia paling cinta, Maryam dari dinasti Ismail Yahudi. Kenapa? Karena dia telah mendengar gosip bahwa dia telah diselingkuh dari seorang yang muda. Dan itu yang besar. Dia sedang berhenti. Ibu sebenarnya membunuh. Siapa adalah pembunuh? Makanya ketika Yesus dibawa ke Pontius Pilatus di sini dan mereka membawakan banyak tuduhan berat sekali terhadap Yesus bahwa dia ingin menyesatkan bangsa Israel, artinya tidak pemberontak, Pontius Pilatus tidak percaya. You know why? Karena dia tahu siapa itu makan, siapa itu repot, yang mau bikin repot. Dia tahu siapa itu mau memberontak. Kabar mengenai Yesus Kristus dia tidak pernah mendengar. Dan dia sadari bahwa kalau Imam Agung, kalau dia benci sama orang Yahudi, dia selalu menciptakan kisah atau riwayat untuk membunuhnya. Makanya dia tidak percaya sama Imam Agung. Sejauh itu jelas? Akhirnya Yesus Kristus diinterogasi 2 kali oleh Pontius Pilatus, sekali oleh Herodes Antipas. Dia dicambuk di sini, lalu dijatuh hukuman mati. Banyak orang mungkin mereka kurang tahu. Akhirnya Yesus Rasulullah. Betul? Kita harus menerima semua orang. Yesus Kristus menerima semua orang.
penjahat yang disalibkan bersama Yesus Kristus diampuni. Betul? Susah banget. Tetapi setiap kali kita menghadapi kendala, umat kita cara kita kepada Yesus. Oke. Saudara-saudara itu kalau kita berusaha, itu adalah ritual Katolik, proses Katolik. Ada kejadian yang terjadi ketika Yesus Kristus diadili sampai dia dimakamkan. Sebagian dari kejadian itu pada Alkitab, sebagian tradisi-tradisi keluar. Makanya saya bilang ini ritual. Betul? Proses Katolik. Tetapi kalau kita sekarang, kita akan ambil Via Dolorosa versi Kristen. Perhentian 1 sampai 3, kemudian langsung ke dalam langsung ke Mahkamah reservasi itu jam 9, berarti 20-35 menit lagi atau waktu. Dan sekarang Anda bisa melihat ini biasa kita harus mulai dari sini karena ini adalah gereja pengadilan Yesus Kristus. Perhentian kita harus yang pertama, Yesus diadili oleh Pontius Pilatus. Ini tempat. Saya kasih waktu saudara sebentar, ya, berdoa. Kemudian kita akan lanjut. Kita akan melihat di mana Yesus dicambuk dan di mana dia akan melakukan mulia dan segala. Silakan doa saudara. Dia berjalan, kepalanya semuanya penuh dengan darah. Apakah kamu berpikir bahwa Imam Agung dan anak buahnya mereka rasa puas? Tak cukup. Lalu mereka teriak-teriak di sini, salibkanlah dia. Dalam bahasa Arab, uslibuhu. Kemudian Yesus diadili dan dijatuh hukuman. Biasanya orang-orang ketika mereka melihat salibnya dan mereka disuruh untuk pikul salibnya, mereka pingsan. Yesus melihat salibnya dan dia memeluk salibnya. Yesus berkali-kali telah mengatakan, kalau kamu mau ikut saya, pikul salibmu terus. Saudara-saudari, inilah gereja. Ucapkan dan memperbaiki. Lihat atasnya, itu mozaik yang memperbaiki. Lalu kita akan mulai di dalam waktu sebentar, kemudian saya akan selesai. Hidup mengasihi kami sehingga kau rela mati untuk menembus, mengangkat setiap dosa-dosa kami. Yang kami boleh layak, boleh berkenan. Kami boleh Tuhan datang kepada Tuhan bukan karena keberadaan kami, karena perbuatan kami, bukan karena hasil kami, hanya anugerah kebaikan-Mu Tuhan kami ada hari ini. Terima kasih Bapa, Kau baik. Kami percaya Tuhan, kalau kami di tempat ini tidak ada terjadi secara kebetulan. Kami percaya ada rencana-Mu bagi setiap pribadi kami, untuk terus kami mengalami Tuhan, untuk kami berjumpa dengan Tuhan, untuk kami melihat rencana-Mu yang besar, yang indah bagi setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa. Kami sebentar akan menerima firman-Mu.
Kami siap untuk mendengarnya. Tuhan tolong, kami percaya ada Roh Kudus di tengah-tengah kami, terus melawat setiap kami. Terpuji nama Bapa, dalam nama Yesus setiap kita siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Masih antusias? Amin. Tuhan. Ya. Saya untuk kesekian kalinya datang ke tempat ini, dan setiap kali kalau saya dalam perjalanan ziarah dari tempat yang sama merupakan jejak-jejak sejarah daripada Tuhan yang kita sembah, selalu saya boleh belajar untuk mengevaluasi, mengoreksi ke dalam. Bukan hanya kita melihat secara mata yang baik, saudara, kita foto-foto nggak apa-apa, tapi ada satu hal yang penting, kita lewat perjalanan ini kita mendapatkan sesuatu, saudara. Ya bukan hanya kita lihat pemandangan yang indah, tempat kita, kemudian kita foto bagus itu, tapi ada yang penting kita evaluasi hidup kita. Saya boleh melihat di tempat ini, kalau dulu ada tulisan di sini bahwa he's not here because dia bangkit. Jangan di sini, dia bangkit. Dan ini kuburan ini kata Bima tadi dikasih pinjam sama Yusuf Arimatea. Tuhan datang ke dalam dunia untuk tidak pakai kuburan itu untuk selamanya seperti kemarin ada di Lalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus Mari Bapak Ibu kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi daripada kepala kita sebagai penghormatan kita. Pengorbanannya di kayu salib. Dengan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh yang dihancurkan, tubuh yang disalibkan, tubuh yang telah dilukai, dihina. Itu demi saudara dan saya. Itu demi mengasihi saudara dan saya. Itu untuk mengangkat setiap dosa-dosa kita, ditimpakan semuanya padanya, supaya saudara bebas, dibebaskan, diampuni setiap dosa saudara. Sebab itu bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Saudara yang percaya, kita sama-sama makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ada angkat cawan lebih tinggi daripada kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara,
darah yang tercurah. Darah yang mahal telah menembus setiap kita dari dosa. Sehingga kita yang hidup di dalam Dia tidak lagi hidup dalam kehidupan yang lama, tapi hidup dalam kehidupan yang baru. Karena yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya. Bukan kacauan ucapan syukur. Yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ini mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Ucapkan syukur kepada Dia. Dia baik. Dia sangat mengasihi engkau. Haleluya. Terima kasih. Kau sangat. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Setiap kita mengucap syukur karena kasih-Nya, karena pengampunannya, buat penebusan darahnya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Semakin kami melekat kepadamu Tuhan. Kalau kamu ada doa intensi, mau memasukkan doa di dalam diri, boleh. Mau kembali ke sini, gimana caranya? Jangan putar, pulang kompak. Harus mundur 2-3 langkah, baru kamu putar, kemudian bisa naik lagi. Nanti kita kumpul sama, lihat. Toilet, ya, paling gampang. Laki-laki harus ke kiri, perempuan harus ke kanan. Laki-laki harus pakai topi. Kalau kamu nggak bawa topi, tidak apa-apa, kamu bisa pinjam pipa. Pipanya itu di sana ada wadah, ya. Kamu Warna putih itu ya? Saudara, sekarang ini jam 12.10, 12.35, 25 menit lagi kita akan kumpul di sini. Kalau mau ke toilet dulu boleh, kalau mau ke toilet dulu boleh. Laki-laki ikut sama Jeffrey, perempuan ikut sama saya. Silakan. Mana boleh? Gereja Stella Maris. Stella Maris adalah bahasa Latin berarti bintang laut. Dalam sertifikat Bunda Maria, Stella Maris, ya, bintang laut, ya, maka disebut bintang laut. Dan dalam memang di ujung sana itu ada gua. Itu guanya. Guanya yang dipakai oleh Nabi Elia 2800 tahun ketika dia bersembunyi dari 450 nabi palsu yang memuji dan yang percaya dan menyembah dewa Baal, dewa alam, dan itu juga dia bersembunyi dari Jezebel. Pada abad ke-8 sebelum Masehi telah muncul banyak nabi palsu di sini dan mereka didukung oleh Raja Ahab. Segera setelah Salomo meninggal, kerajaannya pecah dua. Kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria, dan kerajaan Yudea, ibu kotanya Yerusalem. Kemudian, bagaimana kenapa dipecahkan? Rehoboam telah mengganti anak ayahnya. Ada satu orang dia dari bangsa Israel, namanya Rehoboam. Dia pernah mengungsi ke Mesir waktu Israel masih dikuasai Salomo. Ketika Salomo meninggal, dia kembali ketemu sama anaknya Salomo, Rehoboam. Katanya, ayahmu telah memaksa kami bayar pajak seharga atau sangat tinggi.
tolong biarkan kami bayar pajak. Kami mau bayar cukai, tapi ringan itu supaya kami bisa tarik nafas supaya kita bisa makan. Kata Rehoboam, aniahlah aku kembali ke sini 3 hari kemudian kamu akan mendengar jawabanku. Rehoboam dia kembali ke Yerusalem ketemu sama majlis ayahnya, dan dia tanyakan, apa yang saya harus lakukan? Mereka menjawab, iya betul, ayahmu dulu keras banget sama mereka, ya. Biarlah mereka hidup juga supaya mereka lakukan dia jawabannya. Lalu dibentuk majlis baru terdiri dari anak-anak muda. Tertawa katanya, majlis ayahmu udah tua, bodoh, jangan dengar kepada mereka. Kalau ayahmu menghukum Bani Israel dengan cambuk, kamu harus menghukum mereka dengan cambuk yang berduri besi. 3 hari lewat, Jeroboam kembali ke Shechem, ketemu sama Rehoboam, anaknya Salomo. Dia berpikir bahwa jawaban Rehoboam positif, ya. Tetapi ternyata tidak, katanya. Jangan keluar. Ayahku, sambil dia memeluk dia, telah menghukum kamu dengan cambuk. Saya akan menghukum kamu dengan cambuk berduri besi. Lalu 10 suku Israel pecah. Mereka tinggal di utara. Tinggal suku Benyamin dan suku Yahudi saja yang tinggal di selatan. Pada waktu itu, banyak raja dari Israel nggak percaya Yahweh lagi. Karena mereka menjauhkan diri dari Yahweh sama bangsa Israel, mereka tertindas. Nabi Elia, dia menantang nabi-nabi Baal itu. Bagaimana caranya? Allah suruh dia itu keluar dari guanya. Dan di satu sisi, di satu tempat di Gunung Karmel, gunung ini, kata Elia, biarlah Bani Israel menyaksikan sendiri siapa adalah Tuhan yang benar. Apakah itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, atau itu dewa Baal, dewamu. Kenapa? Karena hati mereka keras banget. Karena mereka, kalau mereka tidak melihat, mereka tidak akan percaya. Makanya Yesus Kristus telah mengatakan, berbahagialah kepada orang yang percaya dan tidak melihat. Katakan amin. Amin. Bagaimana caranya? Mereka harus melihat bukti. Katanya begini, aku akan mengorbankan satu sapi lembu. Kamu juga, kalian juga harus korbankan satu sapi lembu. Dan kita akan melihat Allah yang mana akan membalas. Mereka melihat bahwa Allah Yahweh membalas. Nabi-nabi Baal itu mereka takut. Semuanya kacau, semuanya mulai lari kanan kiri terus. Akhirnya mereka ditangkap satu demi satu. Tetapi Nabi Elia adalah nabi sangat serius, nggak bisa main-main sama dia. Dan dia tidak mengampuni nabi-nabi palsu itu. Semuanya dibantai di sini, satu demi satu. Gereja yang kamu melihat di depan sekarang dipegang oleh Ordo Katolik, bukan Fransiskan, tetapi namanya Ordo Karmelit. Satu-satunya Ordo Katolik yang didirikan di Tanah Suci, yang lain di Eropa. Dan didirikan pada abad ke-13 Masehi. Berarti mereka hadir di sini sejak abad ke-13. Mari kita masuk ke dalam gereja. Topi dibuka. Untuk kembali menyampaikan janji nikah itu. Namun sesuatu yang perjalanan yang sudah kita jalani sampai hari ini merupakan anugerah Tuhan. Kembali kita mengingat akan kasih Tuhan. Kita mengingat kembali akan begitu sengsara daripada Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Biarlah kasih ini menjadi dasar, fondasi yang saudara kenakan dalam keluarga saudara. Sehingga saya percaya kalau kasih ini menjadi sesuatu yang menjadi fokus, menjadi sesuatu yang esensi dalam hidup kekeluargaan. Saya percaya akan menutupi segala kekurangan, kelemahan daripada pasangan kita. Bisa saudara peluk pasangan saudara, ya. Sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Tuhan yang akan kita. Saudara peluk.
Sudah sekian lama sudah tidak memeluk pasanganmu. Haleluya. Dan saya mengundang mulai dari saudara Yusuf dan Lucy, boleh bisa di sebelah kanan. Hanya oleh kasih muliawan Cendra Panggling dengan saya minta saudara pasangan-pasangan berhadapan-hadapan. Bisa saudara peluk, dengan penuh kasih. Peluk saudara, saya percaya jika Tuhan melihat setiap hati kita, ketulusan kita. Kalau Tuhan sudah menyatakan kuasa mujizat 2000 tahun yang lalu, ketika pesta pernikahan kekurangan anggur, Tuhan mengadakan mujizat, memberikan anggur yang baru, anggur yang terbaik. Ya. Mungkin hari ini Tuhan sudah kekurangan anggur, tapi Tuhan mau memperbarui dengan anggur yang baru dalam hidup keluargamu, dalam nama Yesus. Mari para suami terlebih dahulu. Mungkin selama sekian tahun kita sudah banyak melakukan, lewat perkataan, tindakan kita ada banyak salah, baik disengaja, baik tidak disengaja, melukai pasangan. Kesempatan hari ini sebuah momentum untuk saudara bisa dengan tulus hati meminta maaf kepada pasangan.
Bapak Ibu pindah kurang berapa nih? Kurang 2 ya kursinya. Ini memori mau habis ini. Tidak boleh banyak-banyak. Memori sudah mau habis ini. Belum di Jordan nanti. Mantap. Toko di mana, Bi? Dekat parkiran. Oh, dekat parkiran. Ya udah. Bisa langsung berarti ya. Shalom semuanya. Sekarang kita sedang berlayar di Danau Galilea. Silakan duduk saudara. Kita sekarang sedang berlayar di Danau Galilea.
bertanya dia, apakah kamu agape aku? Petrus menjawab, iya saya. Filie. Kedua kalinya, apakah kamu agape? Filie. Ketiga kalinya, Yesus menyesuaikan pertanyaannya supaya otak kita yang sangat terbatas bisa paham apa itu artinya cinta. Apakah Anda Petrus filie aku? Dia menyesuaikan pertanyaannya supaya kita bisa paham. Ya Tuhan, saya. Kemudian Yesus mengatakan, kalau begitu gembalakan aku. Buat bagi orang Katolik, Petrus diangkat untuk menjadi paus pertama. Bagi orang Katolik juga di sana ada satu gambar, satu poster. Semua paus yang diangkat sebagai pemimpin gereja Katolik dari Petrus sampai Fransiskus. Jumlahnya 266 paus. Saudara-saudari, saya mau sekitar 15 menit ke sini. Bisa masuk ke gereja, bisa turun ke pantai, kemudian naik lagi ke bus. Yalah, silakan. Banyak kabut ya, nggak kelihatan. Berkabut Danau Galilea, nggak kelihatan. Biasanya kelihatan itu apa namanya, apa yang sebelah sana tuh, dataran tinggi Golan. Biasanya kelihatan. Sebuah rumah ibadah yang sinagoga dekat kota Kapernaum. Kemudian kita akan ambil foto terus bersama-sama, foto sama Petrus, patung Petrus, lalu makan siang. Ya. Ya. Kita makan siang pokoknya. Ini siapa ini? Tuhan Yesus. Yesus. Ya, lagi tidur dia katanya. Kalau kita mau ke rumah ibadat Yahudi dan terus makan siang. Oh ya, kota apa itu? Singapura yang foto-foto ya? Kamu minta beli pijat atau beli Korazim, terus apa lagi? Ini jembal ya. Sepedanya, sepeda dan apa satu lagi? Berseda orasi Kapernaum. Ah, Kapernaum. Oh, mana ya itu Kapernaum. Hah? Ya, Ibu Mertua Petrus. Kenapa? Sakit demam. Sakit demam. Kayaknya nggak bisa, Pak.
Hari ini tadi ngomong Kamu mau lihat? Sebelah sini nih kamu. Oh, deket tuh tuh. Kamu juga jauh. Nazaret luar biasa.